Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi. Sekali lagi, ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi illa kana lahu minallahi 'aunun. Illa kana lahu minallahi 'aunun. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang hutang piutang. Terutama yang lebih spesifikannya lagi di sini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, barang siapa yang punya niat untuk membayar hutang, maka Allah pasti akan ngasih pertolongan. Kalau ada orang punya hutang, terus dia punya niat yang keras, niat yang sungguh-sungguh untuk membayar hutangnya, maka Allah akan ngasih pertolongan kepada orang itu untuk bisa membayar hutangnya. Mungkin di sini pertanyaannya bagi kita, kenapa kok Allah ngasih pertolongan bagi orang yang punya niat untuk membayar hutang? Orang punya hutang itu, kadang, bukan kadang, katanya ya, itu suka susah bayar, dan kalau udah ngerasa susah akhirnya melupakan. Melupakan. Padahal ada kesimpulan dari para ulama bahwa hutang itu dibawa mati. Hutang itu dibawa mati. Bersandarkan atau berdasarkan kepada salah satu riwayat bahwasannya dulu Nabi SAW ketika Nabi bertakziah ke salah seorang sahabat yang meninggal, sebelum sahabat itu dikuburkan, Nabi bertanya dulu kepada sahabat yang ada, kalau si fulan ini yang meninggal punya hutang, siapa yang mau menanggung atau membayar hutangnya? Setelah ada sahabat yang lain yang mau, baik ya Rasul, aku yang akan membayar. Baru sahabat yang meninggal itu atau baru jenazahnya mau dikuburkan. Ini salah satu bukti bahwa hutang itu ya memang harus dibayar. Kecuali kalau orang yang ngasih hutangnya itu membebaskan, dan kecuali kalau kita sudah berusaha, kemudian belum bisa bayar aja. Tapi kalau berdasarkan kepada hadis ini yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang punya niat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan ngasih pertolongan kepada orang itu. Makanya, dibiasakan dari sekarang, dibiasakan dari sejak kalian masih remaja ini, walaupun kalian di pondok, biasakan kalau bisa jangan punya hutang. Kalau bisa jangan punya hutang. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi kita SAW dulu pun Nabi pernah punya hutang. Walaupun dulu pun Nabi semasa hidupnya Nabi pernah punya hutang. Tapi buat kita alangkah baiknya kalau hidup ini tidak punya hutang. Sebisa mungkin. Karena lihat orang dulu, orang zaman dulu itu biasanya mau berhutang kalau untuk hal-hal yang betul-betul penting. Kalau untuk hal-hal yang betul-betul untuk menyambung hidup, untuk menyelamatkan nyawa, baru berhutang. Atau hutangnya orang dulu tuh begitu. Kalau orang zaman sekarang, mohon maaf. Karena zaman sekarang, orang yang mau ngasih hutang itu pada datang ke kita. Pada nyamperin, pada nawarin. Ya. So, punten. Ini mah di kita, orang pada punya kendaraan. Kendaraannya ada di rumahnya, tapi BPKB-nya rata-rata nggak ada di rumah. Sampai kemarin kan, waktu kita ini sekolah jarak jauh ini,
social distancing, apa? Iya, social distancing ya. Kan sampai ada anekdot yang lucu, tapi ya Allah, memang orang Indonesia sekarang seperti itu. Kata-katanya kan gitu. Di saat semua sekolah libur, hanya dia yang tetap sekolah. Fotonya apa? BPKB kendaraan. Di saat sekolah semuanya libur, di saat sekolah semuanya belajar jauh, belajar di rumah, BPKB di mana? Tetap masih ada di Pegadaian. Bekas apa? Ya bekas mengutang. Orang zaman dulu, ngutang itu paling untuk menyambung hidup. Bukan untuk gaya-gayaan. Kalau orang zaman sekarang, yang mau ngutang nawarin ke kita. Pada datang ke rumah. Nawarin. Punten. Di jalan-jalan itu yang ngasih selembaran-selembaran untuk ngasih utang. 1 jam cair, BPKB, macam-macam. Handphone aja sekarang tuh dihutangin, dikreditkan. Iya, boleh. Kalau memang caranya boleh sesuai dengan hukum fikih, boleh. Kanjeng Nabi juga dulu pernah menghutang, pernah berhutang, pernah punya hutang Kanjeng Nabi. Tapi ya seyogyanya, kalau bukan untuk hal yang penting, kalau bukan untuk hal yang urgen, janganlah kita berhutang. Ngehutang, kayak meser naon, meser HP. Nyari uangnya nggak ada yang ngasih, datang ke tokonya, nyari toko yang menjual HP dengan cara kredit. Ternyata, kenapa kamu kok beli HP yang itu? Ya, biar upgrade. Upgrade. Kalau memang HP-nya yang pertama sudah rusak, baru. Kalau HP-nya udah nggak bisa dipakai, baru. Atau kalau memang ada satu kepentingan yang programnya itu nggak bisa dipakai HP yang sembarangan, atau HP-nya HP yang tertentu, bolehlah. Orang zaman sekarang kan nggak begitu. Kendaraan, punya 1 motor, nyicil. Nanti motor yang ini lunas, terus lihat ada motor yang baru lagi, yang lama dijual, beli lagi yang baru, tapi hutang lagi. Iya, boleh. Kalau cara menghutangnya pakai sesuai dengan hukum fikih, boleh, nggak apa-apa. Tapi diusahakan jangan menjadi kebiasaan lah menghutang itu. Hutang itu jangan dijadikan apa? Kebiasaan. Karena apa? Yaitu tadi, riwayatnya dulu ceritanya, di saat ada salah seorang sahabat Nabi SAW meninggal, kemudian Nabi takziah ke situ, Nabi berpesan dan ngomong kepada sahabat yang ada di situ, ini kalau si fulan yang meninggal ini, hutangnya siapa yang mau membayarnya? Setelah ada salah satu sahabat, ya Rasul, aku nanti yang akan menanggungnya, baru jenazah itu boleh dimakamkan. Sampai segitunya Nabi kita SAW. Ini menunjukkan bahwa hutang itu ya harus dibayar, dan makanya hutang itu dibawa mati. Peribahasa kita mengatakan hutang itu dibawa mati. Emang iya? Buktinya itu. Buktinya seperti itu. Namun kalau memang kita betul-betul kepepet, kalau memang kita betul-betul nggak punya, sehingga misalnya untuk nyambung hidup, untuk makan sehari-hari, untuk biaya pendidikan atau untuk biaya kesehatan, kita misalnya tiba-tiba sakit, terus untuk berobat misalnya, belum punya uang sehingga ngutang dulu. Nah, kalau hutang yang seperti itu memang harus kita seperti itu. Nah, bagi orang yang punya hutang, terus dia punya niat betul-betul untuk membayar hutangnya, maka Allah akan ngasih pertolongan. Kalau kita melihat ke sini, nanti kalau ada orang yang punya hutang, ditagih. Aduh maaf, saya belum punya. Bukannya saya nggak niat. Orang belum dikasih sama Allah. Gimana? Berarti niatnya yang masih diragukan. Niatnya yang belum bulat, niatnya yang belum kuat. Karena apa? Di sini jelas kalau Nabi SAW menjelaskan, kalau ada seorang hamba, dia punya niat, punya keinginan untuk membayar hutang, maka Allah akan ngasih pertolongan buat hamba itu. Maka Allah akan ngasih pertolongan buat hamba itu. Mohon maaf nak, alhamdulillah tahadus bin nikmah ya. Ini tahadus bin nikmah. Alhamdulillah sampai saat ini nggak punya hutang ke lembaga-lembaga yang kayak ke Pegadaian atau ke leasing. Alhamdulillah nggak punya.
Tapi buktinya geningan henteu katinggalin ting sama orang lain. Orang lain punya kendaraan juga punya. Di mana cenah Allah yang ngasih, jalannya gimana aja. Jalannya gimana aja. Mungkin ngumpulin dulu uangnya baru beli. Atau bahkan tahadus bin nikmah, kalian juga tahu, ada yang ngasih kendaraannya, tiba-tiba ada orang baik yang ngasih motor ke. Ada kayak kendaraan, alhamdulillah lewat orang tua, pokoknya kamu harus pakai mobil yang ini, uangnya belum ada, udah cicil, ya kan kayak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini nggak punya hutang ke Pegadaian, ke leasing, alhamdulillah. Tahadus bin nikmah. Terus sama teteh gimana tuh? Mendingan alhamdulillah, teu katinggalan teuing ku batur. Sama orang lain nggak terlalu ketinggalan. Bahkan banyak kok orang yang hidupnya masih di bawah kita. Dan alhamdulillah, itu sama teteh kalau misalnya pingin sesuatu, daripada ngutang, daripada nganyuk, maka mending nabung. Daripada nganyuk, mending nabung dulu. Kumpulin dulu uangnya. Nanti setelah ada uangnya baru dibelikan. Kalau uangnya belum ada, ditahan dulu. Nah, sama teteh seperti itu. Ya sekali lagi, hutang itu bukan aib, tapi kalau dijadikan kebiasaan maka tidak baik. Karena dulu pun Nabi kita SAW pernah punya hutang semasa hidupnya. Dan sekali lagi, hutang itu boleh asal caranya sesuai dengan yang diajarkan di dalam ilmu fikih. Cara hutangnya tidak ada riba, tidak ada. Terus yaitu niatnya bukan untuk foya-foya. Bolehlah berhutang tapi hanya untuk sesuatu yang urgen dan kalau kita dalam keadaan kepepet.